Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari STEMIC Jakarta, STI dan K, kelas 309. Kelompok 4 ingin memaparkan tentang project management untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik riset operasional dari dosen kami, yaitu Bapak Adityo Satyo B. Karno, SSI MTI. Materi yang akan kami sajikan ini kami ambil dari beberapa sumber, baik e-book, slide, jurnal, dan website. Untuk itu, kami mohon maaf jika sekiranya ada beberapa penggalan materi Bapak atau Ibu yang kami jadikan sebagai pelengkap dalam paparan kami. Sebelum kami menyampaikan tentang project management, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Mahfuz, kemudian ada Ibnu Syah Jehan, Daniela Yemimah Helena, dan Retno Aulia Hasan. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Daniela Yemimah Helena. Silakan Daniela. Sebelum membahas mengenai project management atau manajemen proyek, kita perlu mengetahui pengertian project terlebih dahulu. Project menurut Cleland 1994, any undertaking that has definite final objective representing specific value to be used in the satisfaction of some need or desire. Maksudnya adalah setiap usaha yang memiliki tujuan akhir yang pasti, yang mewakili nilai-nilai spesifik yang akan digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan atau keinginan. Definisi lain dari proyek menurut Project Management Institute sebagai berikut. A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Artinya, suatu kegiatan temporer yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik sifatnya. Tapi apakah proyek itu? Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Proyek mempunyai suatu permulaan dan akhir yang melibatkan manusia untuk mencapai suatu tujuan spesifik dengan menggunakan parameter jadwal, biaya, dan kualitas. Sekarang kita akan membahas project management itu sendiri. Banyak definisi dari project management. Kami akan memaparkan 3 di antara pengertian dari project management. Pertama, pengertian project management dari Project Management Institute. Project management is the application of knowledge, skill, tools, and technique to project activities to meet project requirement. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek memenuhi kebutuhan proyek. Yang berikutnya, pengertian project management dari Prince Project Management Methodology. The planning, mentoring, and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in the to achieve the project objective on the time to the specific host. Quality and performance. Artinya perencanaan, pemantauan, dan pengendalian semua aspek proyek dan motivasi semua orang yang terlibat di dalam untuk mencapai tujuan proyek yang tepat, waktu dan biaya, kualitas, dan kinerja yang ditentukan. Terakhir, ada pengertian project management dari DIN 69901. Project management is the complete of techniques, tools applied during project execution. Yang artinya manajemen proyek adalah rangkaian lengkap tugas, teknik, alat yang diterapkan selama pelaksanaan proyek. Jika diartikan secara bebas, manajemen proyek adalah sebagai ilmu dan seni berkaitan dengan memimpin dan mengordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan
stakeholder. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi manajemen. Secara umum, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan kami jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan, serta mengembangkan rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut. Perencanaan sangat penting dilaksanakan karena tanpa adanya perencanaan, segala fungsi manajemen yang dibutuhkan tidak akan berjalan. Dalam melakukan perencanaan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu spesifik. Maksudnya, sebuah perencanaan harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas dengan menyertakan batasan ruang lingkup dari tujuan yang hendak dicapai. Measurable, perencanaan harus memiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur agar dapat diketahui performanya, baik secara berkala maupun pada akhir periode pelaksanaan. Achievable, perencanaan harus mencakup rencana yang bisa tercapai, bukan hanya sekedar fiktif. Realistik, perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan antara keadaan saat ini dan harapan yang dituju ke depannya. Time, perencanaan harus memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga pada akhir waktunya dapat dilakukan penilaian dan evaluasi untuk menentukan apakah pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan telah berjalan dengan sesuai harapan atau tidak. Perorganisasian adalah fungsi manajemen ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut pada perusahaan. Perorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi, yang kemudian dipecah menjadi tiap-tiap jabatan. Pelaksanaan adalah fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam fungsi pelaksanaan, upaya untuk menggerakkan semua orang pada semua tingkat organisasi sangat diperlukan agar kerjasama antara seluruh tingkat organisasi dapat tercipta. Seluruh anggota organisasi harus menyadari tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing dan melaksanakannya sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya mencegah penyimpangan terhadap perencanaan, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta menindaknyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Retno Aulia Hasan. Silakan Retno. Mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Karena manajemen proyek mengandung suatu metodologi yang bermanfaat untuk pengendalian yang lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia, hubungan dengan pelanggan yang makin baik, waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan reliabilitas yang meningkat, batas keuntungan yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, koordinasi internal yang lebih baik, serta moral pekerja yang lebih tinggi. Pada slide ini,
kami juga menampilkan hasil riset yang dilakukan di luar negeri tentang jenis industri apa saja yang telah menerapkan manajemen proyek, yang terwakili di dalam The Project Management Professional Association adalah 1. Industri telekomunikasi sebesar 10%, 2. Manajemen sistem sebesar 6%, 3. Konstruksi sebesar 7%, 4. Informasi teknologi sebesar 10%, 5. Software atau komputer sebesar 11%, 6. Dan industri lainnya dari berbagai bidang, termasuk perbankan, manufaktur, dan militer, yaitu sebesar 56%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibnu Syahjehan. Silahkan Ibnu. Pembahasan berikutnya adalah mengenai orang yang paling menjadi aktor utama dalam sebuah manajemen proyek, yaitu manajer proyek. Siapakah manajer proyek? Menurut Project Management Institute atau PMI, manajer proyek adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Menurut Ritz, seorang manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim dengan pengurus, eksekutif, supervisor, dan bos. Peran dan tanggung jawab manajer proyek. Manajer proyek mempunyai otoritas dan kebebasan dalam mengatur proyek. Manajer proyek bersama dengan tim manajemen proyek harus mengkoordinir dan mengarahkan alat penghubung teknis dan organisasi yang ada dalam proyek. Manajer proyek bersama dengan pemberi kuasa menyediakan sumber daya organisasi untuk merancang aktivitas proyek. Manajer proyek harus mengenali proyek dan ditugaskan sejak awal studi kelayakan. Manajer proyek harus selalu ditugaskan sebelum dimulai perencanaan proyek dilaksanakan dan lebih disukai yang sebelumnya telah banyak menyelesaikan proyek tersebut. Manajer proyek mempunyai tanggung jawab kepada sumber daya manusia untuk menerima dan melepas bawahannya, tergantung atas organisasi atau industri di mana mereka menjadi anggota. Peran dan tanggung jawab dari manajer proyek biasanya kritis pada kebanyakan proyek, tapi sangat berarti dalam penerapannya. Manajer proyek bertanggung jawab dalam membuat pelaporan rangkap kepada manajer fungsional dan timnya sendiri. Manajer proyek dan tim manajemen risiko memberi tanggapan kepada pemilik proyek terhadap risiko yang dilaporkan. Hal ini akan mengurangi efek yang tidak diantisipasi dan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Manajer proyek yang diusulkan harus bersertifikat proyek manajemen profesional atau PMP, atau yang diusulkan harus mempunyai dokumentasi pengalaman bekerja sebelumnya dalam proyek yang sama. Selanjutnya, apa saja keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek? Yang pertama, Project Management Body of Knowledge, yaitu memiliki pengetahuan spesifik mengenai manajemen proyek yang overlap dengan pengetahuan manajemen secara umum. Yang kedua yaitu kemampuan interpersonal terdiri dari komunikasi efektif, kemampuan interpersonal, mempengaruhi organisasi, sikap seorang pemimpin, memiliki motivasi, mampu bernegosiasi dan mengatur konflik agar tidak merusak proyek, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, yaitu pengetahuan standar dan regulasi area aplikasi. Departemen-departemen fungsional menguasai elemen teknis, spesialisasi manajemen, kelompok industri menguasai standar dan regulasi. Yang keempat, yaitu pengetahuan umum manajemen. Manajemen keuangan dan akuntansi, pembelian dan pengadaan, penjualan dan pemasaran, kontrak dan hukum dagang, manufaktur dan distribusi, logistik dan rantai pasokan, strategi, taktik dan perencanaan operasi, memahami struktur organisasi, perilaku, administrasi personalia, kompensasi, manfaat, dan jalur karir. Kesehatan dan praktek keselamatan, memahami teknologi informasi. Yang kelima, yaitu memahami lingkungan proyek, lingkungan budaya dan sosial, lingkungan internasional dan politik, lingkungan fisik.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mahfuz. Silakan Mahfuz. Teknik Manajemen Proyek, PERT, dan CPM. Program Evaluation and Review Technique atau PERT dan The Critical Path Method atau CPM, keduanya dikembangkan pada sekitar tahun 1950-an untuk membantu manajer menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. CPM hadir lebih dahulu pada tahun 1957 sebagai alat yang dikembangkan oleh J.A. Kelly of Remington dan M.R. Walker of DuPont untuk membantu dalam pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. Secara independen, PERT dikembangkan pada tahun 1958 oleh Bose, Allen, dan Hamilton untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kerangka kerja dari PERT dan CPM. PERT atau Program Evaluation Review Technique adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Sedangkan CPM atau Critical Path Method adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya 1 faktor waktu per kegiatan. Kerangka pemikiran PERT dan CPM mengikuti 6 langkah dasar, yaitu 1. Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. 2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan aktivitas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana aktivitas yang mengikuti aktivitas lain. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan seluruh aktivitas. 4. Menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap-tiap kegiatan. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut dengan jalur kritis. 6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian proyek. Dengan menggunakan PERT dan CPM, maka dapat membantu menjawab pertanyaan seperti ini. Pertama, kapan proyek selesai? 2. Mana kegiatan atau tugas yang kritis dalam proyek sehingga tidak boleh ditunda? 3. Mana kegiatan yang tidak kritis? 4. Berapa kemungkinan bahwa proyek akan diselesaikan pada waktu tertentu? 5. Pada waktu tertentu, apakah proyek masih tetap sesuai jadwal, terlambat, atau lebih cepat? 6. Pada waktu tertentu, apakah uang yang dibelanjakan sama, lebih sedikit atau lebih besar dari jumlah anggaran? 7. Apakah sumber daya cukup untuk menyelesaikan proyek tepat waktu? 8. Apakah ingin selesai lebih cepat? Mana jalan terbaik dengan biaya minimal? Sekian paparan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.